Hari Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya persiapan untuk menjamin perayaan Nataru tahun ini aman dan nyaman bagi masyarakat. Persiapan yang dilakukan pemerintah adalah menjamin kelancaran arus mudik, ketersediaan bahan bakar minyak, dan sembako selama periode Natal hingga awal tahun depan. DPR RI juga terus bergerak ke daerah untuk memantau realisasi persiapan tersebut. Dari segi keamanan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, mengatakan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru harus menjadi prioritas Polda Metro Jaya yang menangani wilayah ibu kota. Dan yang paling utama terkait dengan Nataru, saya berharap Polda Metro memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat karena ini akhir tahun yang cukup panjang. Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, menjelaskan Polda Metro sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait. Kemudian terkait dengan kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya sejak dari awal bulan Desember ini sudah terus melakukan koordinasi dengan Forkopimda. Sementara itu, dari sisi transportasi, Komisi 5 DPR RI menghimbau masyarakat meningkatkan kehati-hatian saat mudik karena keadaan cuaca yang sulit diprediksi. Selain itu, seluruh stakeholder juga diminta berkoordinasi dan bekerja sama secara maksimal. Kesiapan material gitu kan, mungkin fasilitas yang akan dipakai itu apakah pesawat, apakah darat, ataukah laut, ataukah mobil sendiri, itu juga harus benar-benar dicek betul. Ya, kita mendorong agar supaya ada kapal pemadam kebakaran ataupun kapal SAR yang standby di sana apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Bali menjadi daerah yang tentu akan melaksanakan perayaan Nataru yang kurang lebih paling ramai di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto meminta Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh daerah serta mengantisipasi terjadinya keterlambatan distribusi. Kehadiran Pertamina ini kan salah satunya adalah bagaimana bisa menjaga ketersediaan stok sepanjang hari. Apalagi kita sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru di mana pengguna jalan meningkat cukup tajam. Untuk memudahkan dan mengurangi beban masyarakat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau, menilai pemerintah tidak perlu lagi mewajibkan tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan. Ya, saya kira dilihat sampai dengan saat ini, saya kira itu tidak perlu. Ya kan, tinggal bagaimana protap masyarakat untuk selalu menggunakan masker, protokol kesehatan itu sudah cukup. Sementara itu, untuk memperlancar dan mengurai penumpukan antrian penumpang, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta PT Angkasa Pura I menambah counter check-in. Penumpang ini berkaitan dengan datang sampai naik pesawat. Tadi sudah dimitigasi teman-teman, tidak masuk. Controlling pertama eksternal itu adalah pasti. Dua-duanya sudah 2 jalur itu penuh sampai mundur. Bagaimana itu bisa dipercepat? Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal juga meminta PT Angkasa Pura I untuk menambah mobil bagi, terutama bagi penumpang lansia, ibu hamil, dan membawa balita. Di-highlight sama teman-teman, misalnya kayak bagi. Dulu kita berharap sebetulnya kalau ada duit Angkasa Pura itu bikin semacam, kalau di terminal-terminal luar negeri kan ada keretanya. Nah, cuman saya lihat di luar kaca panjang itu sudah ada bangunan-bangunan, jadi akhirnya udah nggak bisa lagi taruh di situ kan. Mau nggak mau baginya memang harus diperbanyak. DPR RI terus mendorong pemerintah agar mematangkan persiapan di berbagai aspek terkait pergerakan orang menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah aspek tidak luput dari perhatian bersama, mulai dari ketersediaan pasokan bahan pangan hingga masalah keamanan. Seluruh koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut dilakukan demi penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru yang selamat, aman, nyaman, dan sehat.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.